Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada interupsi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, yes. Coba, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, yes. Saya tidak masuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Ada yang mungkin tahu siklus air itu apa? Belum. Sebelum mengenal siklus air, ada beberapa yang kalian harus ketahui. Apa itu? Kalian tahu siklus air itu ada beberapa tahap. Sebelum ini, 97,5% air di bumi adalah air asin, bukan air yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Kayak kita gunakan mandi, kita gunakan baju, kita gunakan cuci piring, seperti itu. Dari 2,4% air tawar yang ada di bumi ini sebagiannya itu tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena jangkauannya yang sulit, seperti di kutub utara, terus mengenai salju. Terus berapa yang kita gunakan selama ini? Hanya kurang dari 1%. Kok bisa? Air sedikit itu bisa digunakan berkali-kali. Ya, karena adanya siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Terus siklus air itu tahapannya. Yang pertama evaporasi atau uapan air karena matahari. Yang kedua kondensasi. Apa itu? Uap air dari titik air dan awan. Yang ketiga presipitasi atau turunnya hujan dari awan ke bumi. Yang terakhir infiltrasi atau air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan menghadap ke dalam tanah. Penjelasannya, evaporasi adalah proses di mana air yang beranjak ke permukaan bumi mengubah menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Kemudian kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan perubahan menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Presipitasi adalah proses di mana titik-titik air jadi awan akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, danau, waduk, lautan dan meresap di dalam tanah. Yang terakhir, infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dengan membentuk cadangan air di tanah. Infiltrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena gravitasi bumi. Yang kedua sifat air. Yang ketiga tanah berendam.
Selanjutnya, manfaat siklus air atau beberapa manfaat siklus air yang pertama, menjaga ketersediaan air di bumi. Terus yang kedua, memproduksi sumber air tanah. Yang ketiga, menjaga ekosistem. Selanjutnya, Ibu Guru mau menunjukkan video terkait siklus air. Untuk Jepang final peserta. Dari 2,5% air yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempatnya jauh tidak terjangkau. Seperti katakan, misalnya es di gunung atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air bawah saja yang dapat digunakan oleh manusia. Lalu kemudian air ada planet keempat tempat hidup lainnya. Kepala dengan teman gagal air. Hampir separuhnya adalah terbalik. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan bila air dapat dibeli yang air tinggi. Sebagai satu nomor hidup terdiri dari air. Kita selesai air. Mendapatkan cairan seperti yang dapat di bawah tanah dan mengalir sungai. Atau membentuk air. Nanti nasi akan fokus. Air di lautan akan mengikut beberapa setiap panasnya matahari. Kita dapat sebagai evaporasi. Lalu ada kemudian akan untuk awan di udara. Air akan penuh ke daratan yang menuju air hutan yang dibentuk dengan floret. Dataran tinggi akan diserap oleh lahar dan mengalir ke dataran yang lebih rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan membuat terlalu dalam yang disebut dengan konvektorpilasi. Ketika kita mengenal air itu sehari-hari, air tidak hanya yang air akan mengandung. Jika kami ingin tahu lebih banyak mengenai air, oke, ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita akan mengajarkan pengalian dari dulu siangkan.
Baik, semuanya sudah mengumpulkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita ada salah kata atau kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.